Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024, bab 3204, menambahkan batu bata dan mortir. Bab 8321 sampai bab 8325. Keluarga Rothschild yang merasa puas mengobrol dengan gembira dalam perjalanan ke istana. Semakin Howard memandang Steve, semakin dia menyukainya. Dia terus meratapi dalam hatinya bahwa dia telah melahirkan seorang putra yang baik, yang bijaksana dan berbakti. Dan Steve mendapat persetujuan ayahnya. Dan dia secara alami dalam suasana hati yang baik. Dia hanya berharap untuk pindah ke Tiongkok sesegera mungkin, dekat dengan Ye Chen dan mendekatkan persahabatan keduanya. Steve sepertinya akan pergi ke China sendirian, yang pastinya akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan dukungan Ye Chen dalam mewarisi keluarganya, dia tetap berharap bisa mengandalkan berlutut dan menjilatnya untuk memenangkan hati Ye Chen. Jauh lebih baik menukar ramuan di sana daripada tinggal di Amerika dan berada di bawah hidung orang tua itu dan merasa iri, waspada, dan muak padanya. Alhasil, ayah dan anak tersebut masing-masing memiliki pemikiran masing-masing. Namun hubungan mereka kembali ke keadaan harmonis seperti saat Steve masih muda. Ketika keduanya tiba di istana, para pengawal kerajaan sudah menunggu di kedua sisi jalan di istana. Mengetahui bahwa orang-orang seperti Howard harus menyelamatkan mukanya, Helena juga mengatur untuknya penghormatan tertinggi dari keluarga kerajaan Nordik. Di alun-alun di depan bangunan utama istana, Helena dan Ratu Tua berhenti berdampingan. Setelah keluarga Rothschild turun dari mobil, mereka mendatangi mereka berdua dan mencium tangan mereka dengan hormat. Howard memandang Helena dan berkata dengan rasa terima kasih, "Yang mulia Ratu, terima kasih Softer Channel atas undangan baik Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Rothschild kami untuk datang ke Istana Nordik untuk makan malam bersama Anda dan Nyonya Iliad." Helena tersenyum dan berkata, "Tuan Rothschild, sama-sama. Kalian berdua adalah tamu terhormat dari keluarga kerajaan Nordik. Ini seperti kembali ke rumah kalian sendiri di sini. Kalian tidak perlu terlalu formal." Setelah itu, dia berkata, "Kalian berdua, makan malam masih disiapkan. 2 jam lagi akan dimulai. Saya akan mengantarmu mengunjungi istana dulu." Howard buru-buru berkata, "Bagus sekali. Merupakan kehormatan besar bagi Yang Mulia Ratu untuk mengajak kami berkeliling secara langsung." Helena mengangguk ringan, tersenyum bermartabat, lalu mengajak ayah dan putranya berkunjung dari aula utama istana. Apa yang disebut kunjungan itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan niat baik kepada Howard. Ye Chen ingin menggunakan pendekatan 2 arah untuk mendapatkan nilai dari Howard dan Steve, ayah dan anak. Jadi tentu saja dia tidak akan terlalu pelit dengan wajah dan manfaat itu harus diberikan. Kebaikan Helena kepada Howard menjadi motivasi utama Howard untuk terus mengabdi pada Helena. Steve mengikuti di belakang ayahnya Howard, menemaninya berkeliling seperti burung puyuh yang patuh.
Selama periode ini, ayahnya dan Helena terus berbicara, tetapi Steve tidak banyak bicara. Pikirannya sama sekali bukan tentang mengunjungi istana Nordik atau Ratu Nordik Helena. Dia hanya memikirkan Ye Chen yang mengatakan bahwa dia akan datang ke Eropa Utara ketika dia berada di Tiongkok saat ini. Jadi, saat Helena sedang memperkenalkan koleksi seni kerajaan kepada ayahnya Howard, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Ye Chen. Isi pesannya adalah, "Tuan Ye, apakah Anda di Eropa Utara?" Marvin dengan cepat menjawab, "Saya sedang makan malam di ruang perjamuan keluarga kerajaan Nordik." Steve terkejut dan berpikir dalam hati, mengapa Marvin juga ada di ruang perjamuan? Mungkinkah Helena mengundang ayahku dan aku, dan Marvin pada saat yang sama? Bukankah akan canggung jika kita bertemu? Karena gugup, dia buru-buru membalas pesan Ye Chen dan bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda ingin makan malam bersama kami nanti?" Marvin menjawab, "Tidak, saya akan pergi setelah makan. Masih lebih dari 1 jam sebelum makan malam Anda dimulai, jadi Anda seharusnya tidak bisa melihat saya." Steve menghela nafas lega. Sopter Channel sepertinya Ye Chen tidak berencana untuk bertemu ayahnya. Jadi, dia segera bertanya, "Tuan Ye, bolehkah saya pergi ke ruang perjamuan untuk menemui Anda? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan secara langsung kepada Anda." Ye Chen menjawab, "Kamu bisa datang jika kamu mau." Steve ingin bertemu Ye Chen, tidak hanya untuk dekat dengannya, tetapi juga untuk memberitahunya tentang masa tinggalnya yang akan datang di Tiongkok. Melihat Ye Chen juga setuju untuk bertemu, dia segera berkata, "Baiklah, Tuan Ye, tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana." Kemudian, dia berpikir sejenak, berjalan ke arah Helena dan Howard, dan berkata, "Maaf, Yang Mulia, ke kamar mandi mana?" Helena menebak bahwa dia pasti akan menemui Ye Chen, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kamu bisa pergi ke kamar mandi di ruang perjamuan dan berjalan melalui koridor di sisi timur lantai pertama sampai akhir." "Baiklah, terima kasih Sopter Channel Yang Mulia Ratu." Steve memberi hormat dengan penuh hormat, lalu berbisik kepada ayahnya, "Ayah, saya akan pergi dulu, dan Anda serta Yang Mulia Ratu akan berbicara dulu." "Silakan." Howard mengangguk. Menurutnya, Steve hanyalah sebuah foil hari ini. Tidak masalah apakah dia ada di sana atau tidak saat ini, jadi dia tidak mengambil hati. Ketika Steve tiba di ruang perjamuan, Ye Chen, Lin Warner, An Chong Kiu dan Li Yalin sedang duduk di meja makan besar untuk makan. Steve berlari ke arahnya, dan ketika dia melihat Ye Chen, dia dengan cepat memasang ekspresi bersemangat, berjalan cepat ke sisinya, dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Ye, kita bertemu lagi." Ye Chen mengangguk dan memperkenalkan paman keduanya An Kai Feng, yang duduk di seberangnya, dan berkata, "Steve, izinkan saya memperkenalkan paman kedua saya An Kai Feng. Anda pasti pernah bertemu dengannya, kan?"
Steve secara alami mengenal An Kaifeng, tetapi dia belum pernah menjalin persahabatan satu sama lain. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia melangkah maju untuk berjabat tangan dengan sangat antusias dan berkata, "Halo, Tuan An, kami sudah saling kenal satu sama lain. Untuk waktu yang lama." Seorang Kaifeng tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka akan melihat Tuan Rothschild di sini. Suatu kehormatan." Steve dengan cepat berkata, "Panggil saja saya Steve. Jangan panggil saya Sopter Channel Tuan Rothschild. Itu terlalu asing. Anda adalah paman Tuan Ye dan akan menjadi teman baik saya di masa depan. Tidak perlu seperti ini di antara teman baik, sopan." Seorang Kaifeng mengangguk dan tersenyum. "Oke Steve, panggil saja aku Kaifeng mulai sekarang. Atau panggil aku nama Inggrisku Kevin." Steve tersenyum dan berkata, "Saya pandai berbahasa Mandarin, jadi sebut saja dia Kaifeng." Kali ini, Ye Chen memperkenalkan Li Yalin lagi dan berkata, "Steve, ini Inspektur Li Yalin. Anda tidak perlu memperkenalkan saya lagi, bukan?" "Tidak, tidak," kata Steve sambil tersenyum. "Saya tinggal di New York. Bagaimana mungkin saya tidak mendengar nama Inspektur Li? Saya sudah mengaguminya sejak lama." Setelah itu, dia berinisiatif menghubungi Inspektur Li dan menjabat tangannya. Ye Chen kemudian menunjuk Lin Waner di sampingnya dan memperkenalkan, "Ini adalah Sopter Channel salah satu adik perempuanku, bernama Lin Xiaowan." Melihat kekanak-kanakan Lin Waner, Steve tidak terlalu memikirkannya. Jadi dia tanpa sadar ingin melangkah maju dan mencium tangannya. Ye Chen memotongnya dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu berusia di bawah 18 tahun, cium saja tanganmu." Steve tidak merasa malu dan segera menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka Nona Lin masih begitu muda. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat di masa depan, Anda pasti akan bertanya kepada Tuan. Kamu harus menghubungi saya. Saya pasti akan mengatur resepsi terbaik." Lin Waner mengangguk dengan sopan, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih dulu, Tuan Rothschild." Marvin memandang Steve dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Steve, mengapa kamu tidak mengunjungi ayahmu dan datang ke sini untuk menemuiku?" Steve tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tuan Ye, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah mencapai konsensus dengan ayah saya untuk mendirikan kantor keluarga Rothschild di daratan Tiongkok untuk bertanggung jawab atas investasi keluarga di Tiongkok. Di saat itu, saya akan bertanggung jawab penuh atas kantor keluarga ini. Dan saya secara pribadi akan pergi ke Tiongkok untuk mengambil alih semua bisnis kantor ini. Keluarga akan menginvestasikan jumlah awal sebesar 50 miliar dolar untuk meningkatkan investasi di Tiongkok. Dan saya akan mendirikan kantor ini di Jinling." Ye Chen tidak terkejut dengan berita ini. Steve adalah orang yang cerdas. Setelah Sopter Channel dia datang ke Aurus Hill terakhir kali, dia pasti sudah menyadari bahwa dia adalah orang yang mulia sekarang di kemudian hari.
Pilihan yang bagus tentunya akan memudahkan Anda untuk mencubitnya dengan tangan Anda. Jadi, Ye Chen tersenyum dan berkata kepada Steve, "Steve, saya ingin menyambut Anda sebelumnya atas nama Jinling dan warga Jinling." Steve berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye dan penduduk Jinling dapat yakin bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga untuk berkontribusi pada pembangunan Jinling." Ye Chen tercengang. "Dari siapa kamu mempelajari keterampilan ini?" Steve tersenyum dan berkata dengan jujur, "Saya telah menonton banyak film dan televisi Tiongkok akhir-akhir ini, yang semuanya mencerminkan periode Perang Dunia II. Sejujurnya, saya sangat tersentuh oleh keberanian para pahlawan nasional Tiongkok itu." Bersambung.